Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi atau Kemendikbudristek menggelar sosialisasi museum dan cagar budaya kolaborasi dengan legislator, yakni Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih. Sosialisasi bertempat di salah satu hotel Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu 9 Desember 2023. Sosialisasi dimeriahkan dengan penampilan wayang serta pameran wayang dan golek milik mendiang Ki Dalang Entus Susmono. Ki Haryo Entus Susmono ikut hadir dalam sosialisasi bersama Wakil Kepala Museum dan Cagar Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI Pustanto, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Pembayun Sulistyoridi. Fikri Fakih menyampaikan, sosialisasi membahas tentang museum dan cagar budaya terdapat dua undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan terbaru Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Kedua undang-undang itu sebenarnya sudah sinkron, sehingga sosialisasi yang dilakukan bagaimana mengenai museum dan cagar budaya. Fikri Fakih menyebut, Kabupaten Tegal juga punya museum bertaraf internasional, yaitu Museum Situ Semedo di Desa Semedo, Kecamatan Kedung Banteng. Perlu ada sosialisasi tentang urgensi dan keterlibatan masyarakat ke depan seperti apa, karena sudah ada potensi Museum Purbakala Situ Semedo. Fikri Fakih berpandangan museum dan cagar budaya jangan hanya dianggap sebagai bangunan mati dan dibiarkan tanpa ada event atau acara tertentu. Harus ada inovasi dari para pengelolanya agar Museum Semedo banyak dikunjungi, bukan oleh masyarakat Kabupaten Tegal dan sekitarnya, kalau perlu oleh turis asing. Fikri Fakih menjelaskan, perhatian Pemkab Tegal sejauh ini masuk kategori lumayan, namun dari segi alokasi anggaran masih tidak terlalu signifikan untuk memajukan kebudayaan. Budaya itu bukan sekedar menghabiskan uang dan tidak mendapatkan apapun. Menurut anggota DPR RI dari Dapil 9 Jawa Tengah, ketika budaya mendapat dorongan karena termasuk kekayaan atau aset suatu daerah, maka bisa menjadi investasi ke depan. Kalau terus berinovasi, mengembangkan perlindungan pemanfaatan, akan lebih bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ada dua undang-undang, satunya memang agak lama ya, Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya. Beberapa diantaranya memang pelaksanaan di daerah memang belum ada tindak lanjut. Kemudian sekarang ada undang-undang baru, Undang-Undang 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ini sinkron, dan oleh karenanya sosialisasinya adalah museum dan cagar budaya. Ada beberapa yang saya tadi cerita bahwa negara-negara itu sekarang ini tidak hanya natural landscape ya, tetapi juga ada yang sudah dikumpulkan dalam museum. Kita ini kaya, dan bahkan kalau kebetulan Tegal ini kan ada museum internasional. Wakil Kepala Museum dan Cagar Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI Pustanto menyampaikan bahwa kunci keberhasilan museum dan cagar budaya adalah kebersamaan dan inovasi. Pustanto menyebut, tanpa adanya inovasi, ide, kreativitas, kerja yang baik, maka sosialisasi tentang museum dan cagar budaya tidak akan membuahkan hasil maksimal. Tata kelola yang sudah ada bisa membawa perubahan yang signifikan untuk bisa bertarung di tingkat internasional, khususnya bidang museum dan cagar budaya. Disinggung soal anggaran, Pustanto menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan. Ia memberi contoh seperti Museum Situ Semedo di Kabupaten Tegal, yang dalam proses pembangunannya sudah all out dan rencana awal diserahkan ke Pemkab Tegal. Menurut Pustanto, tapi setelah dilakukan penghitungan biaya untuk pengelolaan, perawatan, dan lain-lain, sepertinya belum siap. Akhirnya sementara ditangani kami terlebih dahulu. Karena kita sudah global, dan kuncinya saya pikir kebersamaan sama inovasi. Jadi tanpa inovasi, kreativitas, kerja yang baik, saya pikir kita akan capai itu. Jadi diharapkan tata kelola ini membawa perubahan yang sangat signifikan untuk bisa bertarung di tataran internasional di bidang museum dan cagar budaya tentunya. Tentang anggaran yang masih minim katanya, Pak? Kenapa, Pak? Tentang anggaran yang masih belum memadai. Kalau kami sudah siapkan tadi ya, yang dari daerah yang masih minim sebenarnya. Seperti Semedo ini sebenarnya kita sudah all out gitu ya. Dulu kan pengennya mau kita serahkan ke daerah gitu ya. Tapi setelah dihitung-hitung kelihatannya kos untuk pengelolaan, perawatan, dan yang lain-lain kelihatannya belum siap.
ya akhirnya take over kita sementara. Posisinya seperti itu. Seperti diketahui di Kabupaten Tegal sendiri, sesuai pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang hal yang sama ditambah keputusan Bupati tentang penetapan benda cagar budaya. Terdapat 33 cagar budaya baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Dari jumlah tersebut, 17 diantaranya merupakan makam bersejarah dan sisanya lebih banyak bangunan bersejarah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Jafran Arsaka, JJKBC News melaporkan.